Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami memohon hikmat pencerahan dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikian firman Tuhan. Tema kita sensus dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan pasal 26 mencatat sensus kedua bangsa Israel setelah mereka mengembara di padang gurun selama hampir 40 tahun. Sensus pertama terjadi di Bilangan pasal 1, tetapi karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan, generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Sensus kedua ini menandai hadirnya generasi baru yang siap memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa makna atau maksud sensus kedua ini? Pertama, Tuhan memurnikan umat-Nya. Saudara-saudara, dari sensus ini kita melihat bahwa seluruh generasi pertama telah mati di padang gurun sesuai dengan hukuman Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Bisa kita baca Bilangan 14 ayat 29 sampai 35. Ini mengajarkan kita bahwa ketidaktaatan dan kurangnya iman bisa menghalangi kita menerima janji Tuhan. Tuhan ingin umat yang bersih, yang murni, yang setia, dan siap menerima janjinya. Kedua, Tuhan tetap menepati janjinya. Sensus ini juga menunjukkan bahwa meskipun satu generasi telah mati, rencana Tuhan tetap berjalan. Pembagian tanah kepada suku-suku Israel adalah bukti bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya yang sudah dinyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bisa belajar bahwa meskipun kita menghadapi tantangan dan proses, janji Tuhan tidak pernah gagal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketiga, Tuhan menyiapkan pemimpin baru. Di dalam ayat 65, kita baca di sana bahwa dua orang dari generasi pertama yang tetap hidup, itulah Yosua dan Kaleb, karena mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu menyiapkan pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang setia dan siap melaksanakan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 26 bukan sekedar daftar angka, tetapi gambaran bagaimana Tuhan menyaring, memurnikan, menyiapkan, dan membawa umat-Nya menuju janji-Nya. Apakah kita bagian dari generasi yang siap menerima janji Tuhan? Jangan biarkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan menghalangi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan selalu setia kepada janji-Nya, meskipun kadang prosesnya panjang dan sulit. Kita harus menjadi generasi yang siap untuk menerima dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami pun tetap di dalam ketaatan dan kesetiaan mengiring Tuhan. Sehingga kami dapat mengalami kasih Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.